nah itu air yang tidak bisa dipakai berwudu. Oke? Paham ya? Nah, yang kedua, ulama mazhab menjelaskan bahwa air minum yang dimasak di bawah bara api sampai dia menggelegak itu tidak bisa, contoh seperti air minum. Maka kalau mau mandi pakai air panas boleh, setelah itu dipakai untuk berwudu boleh, tapi jangan yang sampai menggelegak. Karena kalau dia sudah menggelegak suci tapi tidak mensucikan. Itu menggelegak. Air hujan boleh dipakai berwudu. Terus kalau kita di kampung-kampung ada namanya kulah. Tahu kulah? Mandi bajamban, mandi rame-rame. Itu kan nggak pakai atap. Maka itu boleh dipakai wudu karena airnya kan mengalir, ada mata airnya. Maka supaya untuk hati-hati saja, kalau bisa apa namanya tuh yang di atas tuh bak mandi, tangki air. Usahakan bilang sama suaminya tangki air itu ditutup. Kenapa? Karena kalau terkena matahari terlalu lama dia tidak bisa. Kalau air mineral itu bisa dibawa wudu karena dia penyulingan, itu boleh. Dah itu aja. Terus kemudian air yang tidak bisa dibawa wudu adalah air yang berwarna dan berbau. Berwarna, berbau. Misalnya kita dalam perjalanan, kita tengok air di pemandian umum misalnya atau di toilet umum, dia sudahlah berwarna, berbau pula. Misalnya warna kuning, ya bau, itu sudah tidak mensucikan. Kalau nggak ada pilihan lain, bertayamum saja. Karena air yang berwarna dan berbau tidak bisa dipakai wudu. Oke? Lah. Oke, lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang kedua, yuk kita belajar tata cara berwudu, termasuk kalau berwudunya di tempat umum, khusus perempuan. Jadi ibu-ibu yang perempuan nanti kalau wudu di tempat umum jangan dibuka kerudungnya, nggak boleh. Ini kita belajar. Prinsip pertama dalam berwudu adalah afdalul wudu biqalilil ma. Afdalnya wudu itu justru dengan air yang sedikit. Jadi wudu itu jangan macam mandi. Ini keluar dari kamar mandi tidak jelas beda entah wudu entah mandi. Nanti kalau disuruh jaga wudu 24 jam, ayo jaga wudu 24 jam. Orang yang mati dalam keadaan berwudu maka matinya mati syahid. Tidak merasakan sakitnya mati. Tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Nanti nak mau jaga wudu. Kenapa nggak mau jaga wudu 24 jam? Basah-basah saja. Tak siapa yang nyuruh basah-basah. Jadi wudu itu justru airnya sedikit saja. Ya, airnya sedikit saja karena justru wudu itu lebih baik dengan air yang sedikit. Jadi jangan mubazir. Orang kita aja yang wudu airnya banyak. Kenapa? Karena kalau kita berwudu airnya banyak, nah itu dia jadi tidak afdal. Jadi kecilkan aja kerannya. Oke? Cek sound. Cek. Oke, gitu ya Bu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita mulai terkait dengan sunnah wudu. Yang pertama, sunnah wudu adalah istinja. Istinja itu sunnah wudu, dia bukan rukun wudu. Termasuk diantaranya adalah sunnah wudu. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan sayang sekali kita. Jadi ini bukan termasuk ke dalam hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Pertama, istinja. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, istinja atau cabo itu wajib kalau kita mengeluarkan sesuatu dari kubur dan dubur atau di antara keduanya. Itu wajib kita istinja.
Kemudian sunnah wudhu diantaranya adalah membersihkan sela-sela jari, ya. Kemudian membersihkan tangan sampai ke lengan, sampai ke mata lengan, ini ya. Kemudian memasukkan air ke hidung, kumur-kumur, itu adalah sunnah. Artinya nggak pakai itu pun nggak apa-apa, gitu loh. Nah, kita bukan ingin meremehkan wudhu, tetapi status hukumnya adalah itu termasuk sunnah saja. Jadi rukun wudhu itu sedikit saja. Maka kalau kita mau jaga wudhu 24 jam, seandainya mau lakukan sunnahnya, lakukan rukunnya. Tapi kalau rukunnya doang nggak ada masalah. Yuk kita belajar. Yang pertama dia adalah rukun wudhu. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini nggak bisa tembak-tembak Bismillah aja, nggak bisa. Niat itu beda dengan keinginan. Jadi niat itu adalah lafaz. Apa lafaznya? Kalau mau pakai bahasa Indonesia, sengaja aku mengambil wudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Kalau mandi wajib, sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala, ya kan? Kalau mandi haid sama, sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke? Nah, sekarang kita dalam kondisi berwudu. Sengaja aku mengambil wudu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, kemudian itu rukun pertama. Yang kedua mana? Membasuh kok ragu? Membasuh muka. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bagaimana kalau kita wudunya di tempat umum, yang mana tempat umum ini kondisinya adalah dilewati oleh banyak orang? Maka ibu tidak boleh membuka kerudungnya, karena menutup aurat hukumnya wajib. Maka basuh muka yang tampak saja. Basuh muka yang tampak, dan dibasuh muka yang tampak itu cukup. Ya, dibasuh 3 kali. Ya, jangan, atau nggak boleh pula, woi, aku mau wudhu nih, gitu ya. Kalian berbarislah, sembunyikan aku. Tetap nggak bisa. Itu adalah wilayah umum. Tapi kondisi ini kan sedikit ya. Kebanyakan di antara kita kan banyaknya wudhunya di dalam kamar mandi atau di dalam tempat berwudhu. Tapi seandainya di tempat umum, jangan dibuka kuat-kuat kerudungnya. Ya, hati-hati, tidak boleh nampak aurat. Ini banyak persoalan saya lihat sama dengan umroh ya. Waktu umroh tahallul itu kan cukur rambut, ya kan? Banyak kita yang kurang paham, sehingga pada saat kita tahallul itu kita minta potongkan rambut, itu dibuka banget kerudungnya sampai orang nampak. Itu tidak boleh. Jadi kalau mau tahallul, orang yang motong itu yang menyuruh, tahu menyuruh, yang dia tengok rambut itu dipotongnya. Jangan minta bukakan rambut, dibuka kerudungnya. Minta potong rambut tahallul dibuka. Itu kita masih kondisi umroh, nggak boleh. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga adalah basuh ke kepala. Yang pertama nih niat. Yang kedua adalah muka. Yang ketiga adalah tangan hingga siku. Nah, tangan hingga siku ini ulama berbeda mazhab. Ada yang mengatakan dari ujung kuku sampai ujung siku. Kayaknya kayak gini. Oke? Ada yang mengatakan ujung siku sampai ke kuku. Kayak gini berarti. Dari atas. Itu perbedaan mazhab, enggak usah bertengkar. Itu perbedaan mazhab. Kata ustadku sini ya. Enggak, kata ustadku sini ya. Enggak dong, kata ustadku sini. Bingung ya. Jadi selagi dia perbedaan mazhab, enggak jadi problem. Termasuk ketika ibu berada di wilayah yang umum,
atau wilayah yang lalu lalang, laki-laki banyak di situ, ibu jangan sampai melakukan seperti membuka tangannya sampai ke sini, jangan. Oke, jadi cukup basuh yang tampak saja. Dan kalau ibu di kamar mandi, kan ada orang yang dia pakai baju kerja, yang baju kerjanya itu nggak bisa diangkat ke atas, sempit, itu nggak bisa. Tetap ilal marafiq, tetap sampai ke siku. Jadi gimana caranya supaya membasuhnya itu sampai ke siku? Oke? Yang keempat adalah kepala. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, basuh kepala nih ulama berbeda pendapat. Syafi'i mengatakan cukup 3 helai rambut saja. Hambali mengatakan sampai ubun-ubun. Oke. Kemudian Hanafi mengatakan langsung ke telinga. Tahu ya? Langsung ke telinga. Malik mengatakan semua rambut. Oke. Mengatakan semua rambut. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 helai rambut cukup. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan semua rambut. Ada yang mengatakan sampai ke telinga. Itu ulama berbeda pendapat, terserah mau pilih yang mana. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi konsepnya begini. Ketika ada perbedaan ulama madhab, maka kita silakan pilih ulama mana yang kita mau. Jadi tidak boleh bertengkar-tengkar di tempat wudhu. Wih, kata ustadku sampai ubun-ubun. Enggak, aku punya ustad juga. Ustadku bilang langsung ke telinga. Ustadku ada juga nya, Ustad A bilangnya semua rambut. Makin banyak ustaz makin pening kepala. Bagus, gak usah mengaji lagi. Dalam persoalan fikih itu kita boleh berbeda selagi dalam koridor ulama madhab. Paham ya? Yang tidak boleh itu adalah yang keluar dari koridor ulama madhab. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik saja itu berbeda pendapat. Dan mereka tidak saling menyalahkan dan umatnya pun tidak saling menyalahkan. Saya sering cerita ke jemaah, Imam Syafi'i itu menganjurkan kunut subuh. Suatu ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hambali atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu Imam Hanafi, maksudnya Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi itu jarak lokasinya jauh dari Imam Syafi'i. Dan Imam Hanafi sudah meninggal saat Imam Syafi'i sholat di masjid dekat makam Imam Hanafi. Paham ya? Jadi Imam Hanafi Syafi'i kan punya madhab menganjurkan kunut subuh. Lalu kemudian suatu ketika Imam Syafi'i pergi ke Imam Abu Hanifah yang Imam Hanafi saat itu sudah meninggal dunia. Lalu saat Imam Hanafi itu sudah meninggal dunia, Imam Syafi'i sholat sebagai imam di masjid dekatnya Imam Hanafi. Lalu Imam Syafi'i menjadi imam dan muridnya menjadi makmumnya. Lalu Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Bertanyalah para sahabat, Syafi'i, engkau menyuruh kami kunut subuh. Kenapa engkau nggak kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Kita ini sholat di lingkungan masjid Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Saya menghargai pendapatnya. Itu dalam hal fikih itu biasa berbeda. Yang penting masuk dalam koridor ulama madhab. Paham ya? Nah, kemudian telinga. Apakah telinga rukun? Tidak. Telinga itu hanya sunnah saja. Tak pakai telinga enggak apa-apa. Tak pakai telinga enggak apa-apa. Enggak basuh telinga enggak apa-apa. Kemudian kaki sampai ke mata kaki. Nah, mesti dibasuh. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wudu itu mesti tertib. Nah, pertanyaannya adalah adab kalau kita berwudu itu di dekat toilet. Misalnya ini ada toilet, boleh nggak kita berwudu di tempat umum atau di rumah kita, atau yang hati-hati itu di tempat umum kalau dia ada toilet dan langsung ada bak mandinya. Paham yang maksud saya ya? Nah, boleh saja, hanya ada beberapa catatan. Catatan yang pertama adalah usahakan pakai alas kaki. Takut orang yang sebelumnya tidak menyiram waktu dia buang air. Atau misalnya dia bawa anak kecilnya pipis di lantai.
Kita masuk, kita pengen wudhu, nggak pakai alas kaki. Paham ya? Catatannya pertama, usahakan pakai alas kaki karena takut ada yang pipis dan tidak menyiram. Itu maksud saya. Yang kedua, kalau tidak pakai alas kaki, maka yang mesti pertama kali ibu lakukan adalah menyiramnya. Karena maaf, air kencing itu dia bisa terhapus dengan siraman air. Jadi kalau dia disiram, dia bisa hilang najisnya. Jadi ada pilihan pertama mesti disiram, pilihan kedua mesti pakai alas kaki. Itu catatannya, dan itu syarat supaya kita aman. Oke? Nah, adabnya adalah adab kalau kita berada di dalam WC, maka caranya adalah kita mesti dianjurkan membelakangi toilet. Jadi toiletnya di sini ada bak mandi, kemudian di sini kita dalam kondisi toiletnya kita adab dilanggar nggak apa-apa. Cuman kalau bisa kita beradab. Sama dengan ibu nanya gini, Ustazah, boleh nggak saya wudhu tapi nggak pakai baju? Habis mandi saya wudhu di kamar mandi tapi nggak pakai baju. Atau masih mending pakai handuk? Kadang-kadang nggak pakai baju nih pertanyaannya. Coba diperhatikan bahwa tidak ada rukun wudhu. Rukun wudhu, misalnya rukun wudhu adalah menutup aurat, kan nggak ada. Rukun wudhu satu, tutup aurat ya, nggak ada. Jadi adab saja. Ya, kalau mau pakai handuk berarti dia beradab. Saya nggak bilang gitu ya. Sama dengan menuntut ilmu Allah. Ustazah, boleh nggak saya belajar dengan ustadz atau dengan ustazah? Itu saya selonjor, kemudian yang di sebelah situ nyandar, yang di sebelah situ ngantuk, yang di sebelah situ pelanak-pelonok, misalnya kayak gitu ya. Boleh nggak saya belajar seperti itu? Intinya menuntut ilmu itu adalah adab. Kalau bisa adab dipenuhi, kalau tidak ya tidak berdosa. Sama dengan misalnya gini, aurat laki-laki, maka bedakan mana syariat, mana adab. Syariat dilanggar berdosa, adab dilanggar tidak berdosa, tapi kurang beradab aja. Laki-laki itu auratnya adalah dari pusat sampai lutut. Seandainya ada laki-laki yang dia sholat, cek, seandainya cek sound, oke. Seandainya ada laki-laki yang dia sholat misalnya cuma pakai singlet, celana sampai bawah lutut, sah nggak sholatnya? Sah, dia nutup aurat, cuman kurang beradab saja. Nah, jadi adab itu tapi dalam ibadah kita, dalam agama kita, bahwa kita senantiasa menjaga adab. Paham ya? Nah, itu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Sama dengan ustazah, boleh nggak saya habis saya dalam kondisi di wudhu di kamar mandi, lalu kemudian setelah itu saya mau sholat, habis wudhu mau sholat, banyak yang nanya gini, terus saya nggak pakai apa-apa, cuman pakai daster doang di dalam gitu, langsung pakai mukena. Paham pertanyaannya? Habis mandi, gerah, azan zuhur nih, habis masak, habis mencuci, lalu kemudian azan zuhur, lalu kemudian ibu langsung pakai mukena, di dalamnya mungkin itulah seadanya, lalu ibu pakai mukena, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Tergantung mukenanya nutup aurat nggak? Ya. Karena sholat itu adalah menutup aurat. Beda
kalau keluar rumah mesti menutup aurat karena wilayah umum. Kalau sholat walaupun di wilayah khusus di kamar kita sendiri, kita mesti nutup aurat dong. Kan tidak ada orang lihat, iya, tapi sholat tuh mesti nutup aurat. Lah kan kalau nutup aurat tuh kalau keluar rumah aja saja, ya iya, keluar rumah wajib nutup aurat. Tapi kan sholat saya sendiri dalam rumah, bahkan dalam mihrab saya, dalam rumah ada kamar, dalam kamar ada kamarnya lagi. Saya kan nutup aurat, saya kan buka aurat tipis-tipis dalam rumah sholat. Gak bisa. Bahwa kalau kita berada di dalam rumah, kita tetap mesti menutup aurat kalau sholat. Nah pertanyaannya, gimana kalau di dalam kita pakai daster, lalu kemudian kita pakai mukena, sah nggak sholatnya? Tergantung mukenanya. Maka usahakan mukena itu tidak transparan. Hati-hati dengan mukena yang banyak bolong-bolong. Tahu nggak bolong-bolong? Mukena lagi buatan Bukit Tinggi tuh. Bolong sininya, bolong sininya, bolong di sini. Kan ada itu apa namanya? Bordir. Tapi bolong-bolong. Nah, nanti nggak pakai di dalamnya nggak pakai apa-apa, ibu kan langsung pakai mukena. Bolong-bolong atau keluar-keluar rambutnya, itu jangan. Maka mulailah hijrah ke mukena yang benar. Benar nutup dan warnanya usahakan gelap. Yang dia tertutup. Sekarang kurang-kurangi, walaupun tidak boleh, kurang-kurangi memakai mukena yang parasut itu. Saya luruskan, mukena parasut itu adalah mukena traveling yang dibawa kemana-mana kalau ibu jalan-jalan, mukena traveling. Jadi base atau basic dari mukena traveling itu adalah ibu dalam kondisi di perjalanan, ibu mau sholat pakai mukena parasut traveling dalam kondisi ibu sudah betul-betul menutup aurat di dalam. Kayak gini, kayak yang saya ini, di dalamnya sudah kita pakai baju sempurna, baru kita pakai di luarnya mukena traveling. Paham tuh? Jadi mukena traveling bukan untuk dipakai di rumah saat kondisi tidak pakai daster misalnya, tidak pakai apa-apa, keluar-keluar rambutnya. Ya kan? Kadang-kadang sholat di masjid nggak pakai apa-apa, sholat taraweh terbang mukenanya, kadang-kadang sudah terbang begitu nggak diulangi sholatnya. Diambilnya aja, terus disarungkannya lagi. Padahal cukup dia batalkan saja, nanti tinggal sholat lagi kalau udah apalah namanya itu, salto dia kan. Nah, sama dengan kadang-kadang kain sarung, ibu kain sarung tuh terinjak, terjatuh dia, sudah nampak betisnya, ditarik pula ke atas, lanjutkan pula sholat. Batalkan aja lah, itu jauh lebih baik, nanti tinggal dimulai lagi. Ya, makanya fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul qamari 'alal sa'iril kawakib. Beribadahnya orang berilmu dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu itu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Lebih baik kita sholat 2 rakaat tapi penuh dengan ilmu. Kita ngerti bahwa sholat itu mesti tutup aurat. Kalau lupa rakaat kita harus ngapain. Kalau lupa rakaat kita mesti sujud sahwi. Kalau seandainya kita dalam sholat itu ragu rakaatnya berapa, kita bisa melakukan sujud sahwi misalnya. Tapi kita penuh ilmu gitu. Daripada nanti mukenanya udah terbang-terbang terus kita lanjutkan sholatnya. Sama dengan kita kalau buang angin. Banyak jamaah yang nanya, Ustazah, seandainya saya dalam kondisi buang angin, sholat nih berjamaah, dia pengen buang angin, saya tahan atau saya lanjutkan? Nah sekarang saya tanya, menahan buang angin, kalau ditahan sholatnya sah nggak? Halo? Kalau ditahan angin itu sholatnya sah, tetapi menahan anginnya itu adalah makruh. Nah, apa itu makruh? Makruh itu adalah dilakukan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Maka kalau ibu nanya, mana sah lebih bagus saya
dilepas angin tuh atau saya tahan? Tentu lebih baik dilepas saja. Nah, kalau ditahan dia dapat makruhnya. Tapi kalau ditahan, apakah ketika ditahan kemudian dia bisa membatalkan sholat kita? Ternyata tidak. Paham ya? Nah, tidak membatalkan sholat. Makanya batas kita membatalkan wudhu kalau buang angin itu adalah salam ke kanan. Misalnya nih, kita nahan angin nih, udah fil alamina innaka hamidum majid, kan gitu kan? Lalu kita ke kanan, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan? Dapat tuhnya itu, maka tidak mesti mengulang sholat lagi. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi pas di samping, plot dia, maka mesti sholat. Karena yang ke kiri itu sunnah, ya, yang ke kanan itu rukunnya. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini beberapa hal, semoga kita lebih baik ke depannya terkait dengan ibadah-ibadah kita. Nanti kita sambung lagi di pembahasan berikutnya. Kalau ada tadi yang lalu-lalu, yang tidur-tidur, cek dulu. Kalau tidurnya tadi lalu lama, wudhu lagi ya. Karena tertidur lelap itu membatalkan wudhu. Tapi kalau cuman lalu ayam, tahu lalu ayam? Cuman aku gini ya, maka dia tidak membatalkan wudhu. Ya, tapi kalau tadi lalu lama, ya maka ibu mesti ambil wudhu lagi. Tapi tidak ada lalu lama deh. Lalu tahu-tahu pikir ustazah, malu ustazah. Ya, silakan. Kalau kita lagi surat pertama tadi, yang mana? kalau di surat pertama tadi, kalau kita bertahu tadi mau berangkat ini, kita kan paling pas. Tapi kalau kita letakkan kita nih, gimana kita tinggal? Soft. Oh, ya. Ustazah, kami sholat berjemaah. Lalu kemudian kami mau buang angin. Kami batalkan aja deh, misalnya ya. Lalu ibu keluar aja, nggak ada masalah. Keluar, nanti jemaah lain yang bergeser. Kan ada regulasinya. Ya kan? Nah, jangan ditahan-tahan, maaf ya. Kadang-kadang karena udah buang angin, tetap aja di situ. Alasannya apa? Menyelamatkan saf. Ya kayak gitu juga konsepnya. Aku udah batal, aku tetap aja di tempat kena menyelamatkan umat dan keputusan saf. Nah, kayak gitu juga. Ya, jadi kalau seandainya udah terbuang angin tuh, ya udah terbuang angin tuh ya sudah, ibu tinggal ngambil wudhu lagi, nanti jemaah dia akan menggeser. Nah, kalau dia tidak menggeser, lalu ibu ngambil wudhu, kan kadang-kadang nggak semua paham cara geser dan gosor ya. Ibu udah ngambil wudhu, ibu masuk aja lagi ke saf, ibu pelan-pelan, ibu ikuti jumlah yang ketinggalan, kemudian salam kanan, salam kiri, lalu ibu naik lagi seperti biasa, nambah rakaat. Ya, jadi jangan khawatir, ada yang nahan takut saf. Ya lebih baik ibu ngambil aja wudhu lah, ya, daripada ibu nanti nggak dapat 27 derajat, nanti kan balik walaupun masbuk dapat lagi 27 derajat, dibanding sholatnya batal. Yang berbahaya itu, dia udah buang angin itu, hanya nggak mau ngambil wudhu, hanya untuk menyelamatkan saf, rupa-rupanya setelah itu nggak diulang lagi sholatnya. Dan yuk. Awalnya kata wudhu, ini masih setipis. Jadi lagi 2 rakaat, salat pasar dan 2 rakaat, kan masih setipis. Jadi deh sayangnya sih dia baiklah. Jadi habis waktu dia. Makruh. Boleh, tapi makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan enggak apa-apa, boleh. Tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Oke? Ya soalnya aku ciliknya tinggal. Iya. Ya boleh, ibu tetap dapat 27 derajat. Menahannya itu makruh, salatnya sah. Paham ya? Menahan itu makruh, salatnya sah.
sebagai penutup, banyak saya lihat jemaah yang perempuan ya, yang suka was-was. Ustazah, saya udah ngambil wudhu nih, tapi kok rasa-rasanya batal ya? Nggak ada faktanya, rasa-rasanya dia batal. Tuh hati-hati, itu kadang-kadang khannas, dia karena was-was. Qul a'udzu birabbil malikin ilahin min syarril waswasi. Kita berlindung kepada Allah min syarril, dari kejahatan, waswasi, dan waswasnya si khannas. Jadi kalau seandainya tidak ada fakta batal, maka dia tidak batal. Jangan ibu terlalu was-was, takutnya itu godaan khannas. Tapi kalau sudah ada faktanya memang dia batal, berarti dia batal gitu. Jadi jangan dirasa-rasa, rasa-rasanya batal ya, ujung-ujungnya nanti lagi sholat, ini batal nggak ya, batal nggak ya, batal nggak ya. Itu jadinya seperti kita itu jadi was-was. Tidak boleh, nanti mengganggu kekhusyukan sholat kita. Oke? Ya, Ustazah. Ya, boleh. Di situ kan waktu kan doa bersama imam, dipimpin imam kan. Kadang kan kalau tasyahud imam doa sendiri, mana aja. Ulangi. Di sini setiap waktu kan Ya. imamnya setiap bersama. Ya. Jadi kadang kita kepingin berdoa sendiri. Ya bagus pertanyaannya. Oke. Berdoa imam ikut doa sendiri. Dua-duanya dong. Bentar ya, ini masih hidup nggak nih? Cek sound, cek. Nah pertanyaannya adalah, Ustazah, saya kan sholat mengikut imam. Lalu kemudian saya itu pengen sholat dalam kondisi, saya pengen doanya itu dalam kondisi, saya punya keinginan tersendiri. Nggak apa-apa, sholat aja dulu ikut imam. Doa aja dulu ikut imam, amin, amin, amin. Nanti waktu imam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau imam sudah walhamdulillahi rabbil alamin, ibu tetap aja berdoa. Langsung doa ibu pribadi masing-masing. Jadi jangan pelangak-pelangak kiri kanan dulu. Nanti kalau ada temannya yang mengajak ibu bersalaman, ya ibu jangan salaman, ibu gini aja. Dan kalau ada orang yang tetap doa gini, yang lain jangan ngajak salaman, udah gitu aja. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu setelah doa berjemaah, mereka itu rata-rata hening sebentar. Ya hening sebentar, baru doa masing-masing sesuai dengan keinginan sendiri. Kita kan menyumbangkan kawan-kawan. Enggak. Kalau ibu betul-betul khidmat, ibu betul-betul nundu, orang enggak mau. Ya, kalaupun ada, tinggal ibu gini aja, udah, nggak usah direspon. Sama-sama. Jadi itu bagus ya. Setelah ibu sholat berjemaah bersama-sama, doa berjemaah, waktu imamnya bilang walhamdulillahirabbil alamin, lalu kemudian ibu boleh melakukan sholat doa sendiri. Doa nafsi. Oke? Terima kasih ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Masih sempat nggak nih doa ya? Baik, kita akhiri dulu ala hadhihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalwati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiru, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin.
Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hufarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma la ta'rimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya dan semoga kita lebih baik ke depannya. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk senantiasa berpuasa Tasu'a dan berpuasa Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram insyaallah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, demikian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama